Oke, kita bahas tentang hukum atau hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Arti penting hukum bagi warga negara. Kita bahas dulu tentang hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, ya. Eh, Hukum itu adalah himpunan petunjuk, ya. Hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalau ada Anda dengar hukum, ya, atau enggak perhukuman, berarti isinya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang dimana mengatur tata tertib dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Adanya peraturan, ya, atau adanya hukum atau adanya perintah-perintah dan larangan-larangannya untuk diikuti, untuk ditaati oleh masyarakat atau anggota masyarakat. Agar apa? Agar apa namanya, tujuan dari peraturan itu berjalan dengan baik. Segala sesuatu, segala aturan itu sudah dipikirkan matang-matang gitu, tidak akan membahayakan diri, misal. Contoh begitu kira-kira. Contohnya apa? Contoh hal kecilnya adalah tentang ketika kita berkendara. Tentu berkendara itu, ya, kita diwajibkan untuk mengikuti perintah-perintah dan larangan-larangannya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah misal apa namanya, membawa SIM gitu ya. Terus lagi apa lagi tuh, membawa surat-surat gitu ya. Terus lagi memakai helm gitu ya. Terus apa lagi tuh, kalau berkendara naik motor ya jangan naik mobil tapi pakai helm, salah, nggak ada gunanya gitu. Nah, terus lagi apa, Eh, hukum itu kan tadi petunjuk hidup ya, baik tentang perintah-perintah dan larangan-larangannya. Nah, di hukum itu kan tentu tadi juga disampaikan dan ada larangannya gitu. Misalnya gini, kita tuh dilarang untuk mencuri. Di hukum udah jelas hukuman, ada hukuman kalau kita melanggarnya gitu ya. Perintahnya jelas dilarang untuk mencuri. Perintahnya jelas gitu ya. Terus apa lagi? Dilarang menghakimi. Misalnya kita menghakimi orang lain gitu ya, membuli atau enggak gebuk orang gitu ya. Dan seterusnya. Atau apa nih contohnya nih? Kita terjerat hukum. Kita memalsukan data atau kita memalsukan identitas diri gitu ya. Asal awalnya namanya si si Ladus, si Jaja jadi Ladusing namanya. Ya salah ya gitu. Atau enggak yang sifatnya adalah merugikan ya. Dan di aturan pun ada gitu. Contoh, ketika kita berkendara kita tidak membawa tadi ya yang diperintahkan, kan aturan itu atau hukum itu petunjuk hidup tentang perintah-perintah ya kan. Jadi ketika kita berkendara contohnya kita harus membawa beberapa hal, tadi ada SIM, ada surat-surat ya, terus menggunakan helm dan seterusnya. Larangannya apa? Kalau berkendara misal dilarang eh, berapa, 10 orang yang ikut gitu ya, udah kayak kereta kan gitu. Atau enggak, contohnya apa nih aturan hukum, kalau kemarin tuh ada aturan-aturan yang di demo terus tuh pas zaman omnibus law tuh ya. Omnibus law itu peraturan pekerja, jadi untuk pekerja nantinya. Nah, di mana isinya itu katanya bekerja itu sampai 6 hari kalau nggak salah tuh. Awalnya kan sampai Sabtu ya atau sampai Jumat doang. Nah, sekarang tuh sampai 6 hari katanya. Nah, itu kan demo lah akhirnya. Gitu. Nah, itu kan belum matang gitu itu. Nah, itu kan peraturannya ya. Kalau hukumnya adalah petunjuk hidup. Nah, di mana ada perintah-perintah dan larangannya. Tujuannya adalah untuk menertibkan masyarakat harus mentaati oleh seluruh anggota, apa, mentaati aturan-aturannya gitu ya. Ada peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang bersifat pengatur, mengingat dan bersanksi gitu ya. Unsur-unsur hukum itu ada berapa? Ada peraturan mengenai tingkah laku ya. Ya, apa namanya? Hukum itu
mengatur mengenai tingkah laku gitu ya. Terus hukum juga dibuat oleh badan berwenang gitu ya. Karena nggak mungkin ya perorangan dia bikin hukum peraturan ya buat apa gitu. Terus lagi sifatnya adalah memaksa. Jadi hukum ini sifatnya memaksa. Misalnya gini, kita nih misal nggak sengaja nggak sadar gitu ya. Kita ngambil jamu orang gitu. Bisa kita bilang, oh saya lupa gitu, atau enggak saya nggak sadar gitu. Tapi bisa aja sih afirmasi biasanya. Tapi karena memang ini hukum dan mencuri itu dilarang gitu dan sifatnya adalah memaksa. Jika seseorang itu terjerat itu, misal tadi mencuri, maka ya dia akan mendapatkan siksaannya ya. Dan itu atau enggak dia akan masuk atau mendapatkan sanksi gitu ya. Dan sanksinya itu adalah memaksa, kita nggak bisa mengenak dibeli lah dan seterusnya gitu, nggak bisa karena memang aturannya gitu. Dan sanksinya di sini gitu, unsur hukum tuh ya. Peraturan mengenai tingkah laku. Nah, kenapa tingkah laku itu dijadikan hukum? Karena untuk menertibkan. Kita kebayang nggak? Misal kita masih ada yang bully gitu ya, terusan, aduh. Terus lagi berkendara masih aja ugal-ugalan, misal membahayakan orang lain. Ya kalau nggak ada aturan, bisa aja seperti itu. Terus nggak tahu apa lagi. Soal apa ya? Hmm, Misal nih, kan di peraturan pemerintah itu sekarang sudah ada tuh ya, bahasanya tentang pungli ya, pungutan liar nih. Nah, pungli itu kan diadakan adalah untuk apa? Untuk menertibkan masyarakat supaya dilayani dengan baik oleh para petugas ya, petugas negara ya, pembantu negara gitu ya. Gitu. Nah, dibuat oleh badan berwenang ya tentu aturan itu dibuat oleh badan berwenang, contohnya negara. Kalau peraturan-peraturan yang bersifat untuk kenegaraan gitu, untuk masyarakat gitu. Tapi ada juga kan tadi misal aturan-aturan di perusahaan, berarti yang mengeluarkan adalah badan berwenang atau enggak badan di perusahaan itu gitu ya. Bisa aja seperti itu. Tapi sih kalau kalau aturan sekelas perusahaan nggak masuk ke sini karena kan aturan ini kan disangkut pautin untuk negara dengan tujuannya adalah untuk rakyat menertibkan. Nah, sanksinya tegas ya dan sifatnya memaksa dan sanksinya tegas. Ya kita nggak bisa mengelak gitu ya tentang sanksi ini gitu ya. Hukuman ini gitu ya. Misal kita ngambil waktu itu saya dengar informasi bahwa ada nenek-nenek yang dituntut gitu gara-gara apa? Ngambil pisang apa ngambil singkong sih waktu itu atau ngambil kayu bakar gitu. Nah, dengan bijaknya para jaksa ya, mereka mengumpulkan uang untuk nenek itu. Yang nggak ada ahlaknya itu orang yang kaya tadi gitu loh. Malah bukannya kasihan gitu sama orang tua gitu ya. Malah malah dihukum gitu, dibawa ke pengadilan seterusnya gitu. Makanya ilmu itu lebih di atas daripada segalanya gitu. Ilmu dan karakter salah satunya. Salah satunya karakter ya, sifat ya. Gitu. Dari ilmu itu kita akan bisa mencerna gitu. Oh ternyata ini ibu-ibu kasihan juga dan seterusnya. Yang pada dasarnya sih kita harus punya hati lah. Ciri-ciri hukum itu apa sih? Tentunya adanya perintah ya atau larangan. Tentu ya kan memang kalau kalau nggak ada larangan itu bukan hukuman, bukan hukum namanya. Tentu memang hukum itu adalah memerintahkan supaya apa? Supaya ada ketertiban di dalamnya.
dan ada larangan ya, kita dilarang mencuri, kita dilarang untuk apa namanya, berbuat gaduh gitu ya, atau enggak hal-hal yang membuat salah gitu, kita jangan itu, maksudnya jangan apa namanya, jangan melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Apalagi ya aturan-aturannya ya. Oke, aturan berkendara aja ya. Kita apa namanya, ketika berkendara itu jangan terlalu kencang, jangan ini, menyesuaikan gitu ya. Nah, itu pun salah satu contoh kecilnya itu ada larangannya gitu. Dan ketika berkendara larangannya apa gitu ya. Larangannya tadi jangan jangan berhenti di tengah jalan misalnya, atau jangan apa namanya, jangan main kebut-kebutan ya, disesuaikan saja gitu. Terus perintahnya apa ya? Itu ada perintah atau larangan kan gitu. Nah, perintah atau larangan harus ditaati oleh setiap orang, sifatnya sifat-sifat hukum ya nanti. Jadi perintah-perintah ini harus ditaati oleh setiap orang, setiap warga, setiap orang yang ada di negara itu gitu. Nah, apa namanya, sifatnya hukum itu adalah mengatur ya tadi, karena untuk mengatur masyarakat sehingga jadilah suatu hukum gitu. Misalnya mengatur lalu lintas, misalnya supaya apa namanya, tertib, maka ada lampu merah putih, apa namanya, rambu lalu lintas gitu ya, atau enggak lampu merah gitu ya, sering saya dengar lampu merah namanya. Ya, jadi ketika ada lampu merah kita harus berhenti di situ gitu ya. Nah, itu kan udah ada tuh ya, larangannya di situ, perintahnya gitu ya. Terus mengikat, dan sifat hukum itu adalah mengikat kita, kalau sudah terjerat ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa namanya, melarikan diri, nggak bisa. Kita misal berbuat salah nih, apa namanya, contohnya apa ya tentang berkaitan hukum. Oh, misal contoh kecil aja. Kita berkendara nih, kita nggak bawa SIM, nggak pakai helm, nggak pakai ini itu, kita bawa motor gitu ya. Nah, eee, kita akan dicari itu, dan kita sudah terjerat ya udah gitu, kita akan dicari gitu, memaksa, dan hukum ini sifatnya memaksa, mau nggak mau kita, ya kita harus mengikuti gitu. Terus lagi bersanksi gitu. Dan, hukum itu ada sanksinya kalau kita melanggar ya. Nah, tadi misal, melakukan kejahatan gitu ya, contoh ngebully atau menampar orang, atau apa, berkelahi sama orang gitu ya. Nah, itu ada sanksinya gitu, ada sanksinya, ada hukumannya gitu ya. Tujuan hukum apa sih? Ya, di sini dibahas juga. Tujuan hukum adalah untuk menertibkan tata tertib manusia gitu ya. Van Affeldum gitu ya. Mengatur tata tertib ya. Hukum itu dijadikan untuk tata tertib aja, tata tertib manusia ya. Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu gitu. Eh, dan keduanya tadi tujuannya adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia aja. Manusia ini punya kepentingan, nah supaya apa namanya, supaya negara ini eh, apa namanya, adil gitu ya. Adanya aturan hukuman gitu, hukum gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, Vankan. Nah, berikutnya adalah tujuan dari hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pentingnya hukum bagi warga negara, di sini ada memberikan rasa keadilan bagi warga, terus lagi menjamin kepastian hukum bagi warga negara, ya, melindungi dan mengayomi hak-hak warga. Nah, saya paling senang ini. Hukum ini dijadikan sebagai apa namanya, pelindung bagi, atau pelindung dan mengayomi hak-hak warga, karena kan kita tuh harus apa, melindungi ya. Jadi misalnya tadi kalau nggak ada aturan ya bisa aja
manusia itu apa namanya, konflik terus gitu ya, karena nggak mikir. Misal gini, tanah orang dijual ya kan, salah, ada hukumnya gitu. Misal tanah orang dijual, hukumnya ada gitu kan, contoh begitu. Kalau nggak ada aturannya gimana, ya bebas lah, mau jual mau ini gitu, begitu. Oke teman-teman, itu saja, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, saya warnain ya sampai sampai sini. Oke, baik teman-teman, itu saja, demikian, terima kasih.